Sebelum mulai kisah ini, jangan lupa di subscribe channel ini. Terima kasih. Hari itu langit Jakarta tampak mendung, seolah menyimpan tanda-tanda sebuah peristiwa besar yang akan mengguncang banyak hati. Di jalanan yang padat kendaraan, seorang pemuda berpakaian lusuh berjalan pelan dengan wajah tegang namun matanya penuh keyakinan. Pemuda itu bernama Raka. Sehari-harinya dikenal orang-orang sekitar sebagai gembel, anak jalanan yang mencari rejeki dengan mengamen di perempatan lampu merah, tidur beralaskan kardus di emperan toko, dan makan dari belas kasihan orang yang masih berhati baik. Dari penampilan luarnya, tidak ada yang menyangka bahwa hari itu ia nekat melakukan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang akan membuat semua orang menertawainya. Ia hendak melamar Naila, putri sematawayang Presiden Arman, orang nomor 1 di negeri ini. Dengan jaket lusuh yang sobek di bagian lengan, celana jeans yang penuh tambalan, dan sandal jepit yang hampir putus, ia menggenggam sebuah kotak kecil di tangannya. Kotak itu sederhana, hanya kardus kecil yang ia bungkus dengan kertas bekas kado yang ditemukan di tong sampah. Di dalamnya tersimpan cincin imitasi berlapis perak yang ia beli dari hasil menabung recehan saat mengamen. Bagi orang lain cincin itu tak ada harganya, tapi bagi Raka, itu adalah simbol kesungguhannya untuk meminang perempuan yang ia cintai dengan sepenuh hati. Raka melangkah ke depan gerbang Istana Negara dengan napas yang bergetar. Beberapa pengawal berseragam lengkap yang berjaga langsung menoleh dan menatapnya penuh curiga. "Hei, mau kemana kamu? Ini bukan tempat pengemis minta-minta," bentak salah satu pengawal dengan suara lantang. Raka menunduk, mencoba menahan getar di dadanya, lalu menjawab lirih namun tegas, Aku ingin bertemu Presiden Arman. Aku ingin melamar putrinya, Naila." Kata-kata itu sontak membuat suasana tegang seketika berubah jadi bahan tertawaan. Beberapa pengawal lain langsung terbahak, menepuk pundak rekannya sambil berkata, "Kalian dengar itu? Ada gembel berani-beraninya melamar anak presiden. Wah, ini lucu sekali, bisa jadi cerita buat cucu nanti." Mereka semua tertawa terpingkal-pingkal, ada yang sampai menahan perut karena geli. Namun Raka tidak bergeming, ia tetap berdiri tegak meski wajahnya memerah menahan malu. Hinaan demi hinaan menghantam telinganya, tapi hatinya lebih kuat dari ejekan itu. Ia tahu Naila bukan sekadar putri presiden yang dipuja banyak orang, tapi Naila adalah satu-satunya cahaya yang pernah menyinari hidupnya. Raka ingat betul, setahun lalu, saat ia sakit keras karena demam di pinggir jalan, tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Tubuhnya panas, tenggorokannya kering, dan ia hampir tak mampu berdiri. Di saat itu, seorang perempuan muda berhijab sederhana datang menghampirinya, membawa air minum dan obat dari apotek. Perempuan itu adalah Naila. Meski waktu itu Raka sama sekali tidak tahu bahwa ia adalah anak presiden. Dari situ, hidup Raka berubah. Ia merasa ada alasan untuk tetap hidup, ada tujuan yang membuatnya ingin menjadi lebih baik. Dan hari itu, meski ia tahu langkahnya gila, ia memilih untuk memperjuangkan cintanya. Keributan kecil di gerbang membuat perhatian beberapa pejabat yang baru saja tiba dengan mobil mewah tertuju pada Raka. Salah satunya, seorang pejabat tinggi bernama Pak Derajat, menteri senior yang dikenal angkuh, turun dari mobilnya dengan jas rapi dan dasi emas. Ia menatap Raka dengan sinis lalu tertawa kecil. "Astaga, jadi benar? Ada gembel yang mau melamar putri presiden? Hahaha. Kau kira ini panggung lawak?" Beberapa tamu undangan yang mendengar ikut menertawakan Raka. Bahkan ada seorang ibu pejabat bernama Bu Ratna yang sengaja mengangkat ponselnya, merekam kejadian itu sambil berkata, "Ini bisa viral di media sosial loh. Gembel melamar anak presiden, hahaha." Mereka tertawa puas, seolah penghinaan terhadap Raka adalah hiburan gratis. Raka menunduk, tangannya gemetar menggenggam kotak cincin. Tapi ia tidak mundur. "Aku serius. Aku ingin bicara dengan Presiden Arman. Aku ingin menyampaikan niatku dengan tulus. Aku tidak main-main," ucapnya mantap. Namun bukannya dihargai, ucapannya justru menambah gelak tawa.
Dengar ini, dia serius katanya. Aduh, perutku sakit menahan tawa, ejek seorang pengawal. Bahkan ada yang mendorong Raka hingga hampir terjatuh. Tapi Raka tetap berdiri. Ia tidak peduli dirinya dipandang rendah, karena hatinya hanya tertuju pada Naila. Di dalam istana, saat itu sedang berlangsung acara syukuran ulang tahun Naila yang ke-24. Aula besar penuh dengan dekorasi megah, tamu undangan dari kalangan pejabat, pengusaha, bahkan perwakilan duta besar dari luar negeri hadir. Musik lembut mengalun, para pelayan hilir mudik membawa makanan mewah, dan semua orang tampak berkelas dengan pakaian glamor. Di tengah keramaian itu, Naila duduk anggun di samping ibunya, Ibu Negara Siti, sambil meladeni tamu. Presiden Arman, dengan senyum ramah khasnya, menyapa para pejabat yang hadir. Namun, suasana damai itu segera berubah ketika seorang ajudan bergegas masuk, berbisik di telinga presiden. "Pak, ada seorang pemuda berpakaian lusuh, katanya mau melamar Ibu Naila. Dia maksa ingin bertemu." Bisikan itu membuat dahi Presiden Arman mengernyit. Ibu Negara Siti pun terkejut, sementara Naila justru terdiam dengan wajah bingung, seolah ia tahu siapa yang dimaksud. Tidak butuh waktu lama, keributan di luar akhirnya terdengar hingga ke dalam. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik penasaran. "Benar ya? Ada gembel mau melamar putri presiden? Astaga, keterlaluan sekali. Bagaimana bisa orang seperti itu berani datang ke sini?" Suasana elegan berubah jadi hiruk-pikuk. Presiden Arman akhirnya memerintahkan agar pemuda itu dibawa masuk. "Biar aku lihat sendiri, siapa yang berani berbuat sejauh itu," katanya dengan nada tegas. Beberapa menit kemudian, pintu aula terbuka. Dua pengawal mendorong tubuh Raka masuk ke ruangan megah itu. Semua mata tertuju padanya. Dengan pakaian compang-camping, wajah kotor, dan sandal jepit usang, ia tampak begitu kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Tawa kecil mulai terdengar dari para tamu, sebagian lagi menutup mulut sambil menahan geli. Bu Ratna yang tadi merekam langsung mengangkat ponselnya lebih tinggi, memastikan semua orang bisa melihat momen memalukan ini. "Siapa namamu?" tanya Presiden Arman dengan suara berat. Raka menunduk hormat lalu menjawab lirih, "Nama saya Raka, Pak." "Kau tahu di mana kau berada sekarang?" lanjut Presiden. "Saya tahu, Pak. Saya ada di istana, di acara ulang tahun Naila. Dan saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar Naila menjadi istri saya," jawab Raka tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Seketika ruangan pecah oleh suara tawa. Beberapa pejabat bahkan berdiri karena tidak tahan, ada yang menepuk meja sambil berkata, "Gila? Dunia sudah kebalik. Gembel melamar anak presiden." Sementara Naila menatap Raka dengan mata berkaca-kaca, hatinya bergetar, karena ia benar-benar mengenal siapa Raka. Presiden Arman menatap Raka tajam. "Kau tahu siapa dirimu? Kau hanyalah seorang gembel. Apa yang bisa kau berikan untuk anakku? Pendidikanmu? Hartamu? Masa depanmu? Kau bahkan tidak pantas berdiri di ruangan ini." Kata-kata itu bagaikan pisau menusuk dada Raka, namun ia tetap tegak, tidak menangis, tidak lari. Ia menghela napas panjang, lalu membuka kotak kecil di tangannya. Tampaklah cincin sederhana, bukan emas, bukan berlian, hanya perak murah yang bahkan tampak kusam. Semua orang langsung terbahak lagi, ada yang sampai hampir tersedak minuman. "Cincin murahan itu untuk putri presiden? Kau kira ini pasar malam?" ejek Pak Derajat dengan nada menghina. Bu Ratna pun menambahkan, "Astaga, ini pasti mimpi buruk bagi keluarga presiden. Malu sekali, hahaha." Namun di tengah gelak tawa itu, Naila tiba-tiba berdiri. Dengan suara gemetar namun jelas, ia berkata, "Ayah, tolong jangan hina dia. Aku kenal dia, dia bukan sembarang orang. Dia pernah menyelamatkan hidupku, dia orang baik." Semua orang terkejut. Ruangan seketika hening.
Mata-mata menatap Naila dengan heran, sementara Raka menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Namun, sebelum Naila bisa melanjutkan kata-katanya, Presiden Arman menepuk meja keras. Cukup. Naila, kau tidak tahu apa yang kau katakan. Orang seperti dia tidak pantas ada di sisimu. Aku tidak akan pernah merestui ini. Suasana kembali tegang. Raka berdiri di tengah ruangan, dikelilingi hinaan, ejekan, dan tatapan sinis. Namun hatinya berbisik bahwa ini baru permulaan. Belum ada yang tahu siapa sebenarnya dirinya. Identitas yang selama ini ia sembunyikan akan mengubah segalanya, tapi bukan hari ini. Hari itu ia memilih menelan penghinaan, sambil menunggu waktu yang tepat untuk membuka siapa dirinya sebenarnya. Sejak kejadian di ruang tamu megah Istana Kepresidenan itu, suasana jadi berubah total. Orang-orang yang tadinya tertawa puas kini malah merasa ada sesuatu yang aneh. Terutama ketika seorang ajudan senior berbisik ke telinga Presiden Arman bahwa pemuda lusuh bernama Bima yang barusan mereka usir itu bukanlah sembarang gembel jalanan, melainkan sosok yang identitasnya jauh lebih besar dari yang mereka kira, namun sang ajudan tidak berani mengatakannya di depan banyak orang karena takut menimbulkan kehebohan sebelum waktunya, dan ia hanya menunduk sambil menahan napas melihat bagaimana Bima keluar dengan langkah goyah. Wajahnya menahan malu bercampur kecewa karena lamaran tulusnya kepada putri presiden, Kartika, dipermalukan habis-habisan di depan para pejabat, tamu penting, jenderal, hingga para menteri yang hadir. Kartika sendiri hanya bisa menangis diam-diam. Ia memang jatuh cinta pada Bima sejak pertemuan mereka di sebuah acara amal sederhana. Ia melihat kebaikan hati Bima yang mau menolong anak jalanan tanpa mengharapkan imbalan. Namun kini cintanya diuji berat karena keluarganya menolak mentah-mentah dan bahkan menertawakan orang yang ia cintai. Di satu sisi ia adalah anak seorang presiden yang terbiasa tunduk pada aturan keluarga, di sisi lain hatinya menjerit karena tidak rela Bima dipermalukan. Seperti itu. Beberapa hari berlalu sejak insiden itu, kabar tentang gembel melamar anak presiden menyebar cepat lewat media sosial. Banyak portal berita gosip menertawakan keberanian Bima, bahkan ada yang membuat meme wajahnya saat menunduk, dijadikan bahan olok-olok oleh netizen yang tidak tahu apa-apa. Kartika semakin sedih karena nama Bima dicemarkan. Ia mencoba menghubungi Bima lewat telepon tapi Bima tak pernah mengangkat. Ia merasa Bima sedang berusaha menjauh demi menjaga harga dirinya, padahal Kartika ingin mengatakan bahwa cintanya tidak berubah sedikit pun. Sementara itu, di balik layar, ajudan senior bernama Kolonel Wisnu mencoba menggali informasi lebih jauh tentang Bima. Ia mendapat laporan rahasia bahwa Bima sebenarnya bukan orang sembarangan. Ia adalah anak angkat dari seorang tokoh besar dunia yang jarang terekspos media, bahkan memiliki hubungan langsung dengan lembaga intelijen internasional. Namun Bima sendiri memilih hidup sederhana di jalanan karena ada alasan tertentu yang bahkan Kolonel Wisnu belum berani membuka secara gamblang. Konflik semakin memuncak ketika sebuah acara besar digelar di istana untuk menyambut delegasi luar negeri. Kali ini suasananya megah, penuh tamu undangan dari negara sahabat, presiden dan keluarganya hadir dengan senyum. Namun Kartika masih tampak murung, dan tiba-tiba saat acara berlangsung, muncul sosok pria yang membuat semua mata terbelalak. Bima datang bukan dengan pakaian lusuhnya lagi, melainkan dengan jas hitam rapi, diiringi beberapa pengawal asing yang tampak misterius dan berwibawa. Sontak ruangan itu hening, orang-orang yang dulu menertawakannya kini berbisik-bisik kebingungan. Bagaimana mungkin seorang gembel jalanan bisa masuk ke dalam acara resmi kenegaraan dengan pengawalan seperti itu? Presiden Arman sendiri terkejut dan seketika berdiri dari kursinya, ingin menegur protokol kenapa bisa ada tamu yang tidak diundang masuk. Namun Kolonel Wisnu segera berbisik, "Pak Presiden, jangan gegabah, lebih baik kita biarkan dulu, karena beliau bukan orang sembarangan." Kalimat itu membuat Arman menahan diri, meski wajahnya penuh amarah dan bingung. Kartika yang melihat Bima berdiri tegak dengan penuh wibawa di tengah aula langsung merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ada kebanggaan sekaligus rasa penasaran, siapa sebenarnya Bima yang selama ini ia kira hanya pemuda baik hati dari jalanan? Suasana semakin menegangkan ketika salah satu tamu kehormatan dari luar negeri, seorang duta besar,
tiba-tiba maju dan langsung menyalami Bima dengan penuh hormat, bahkan memanggilnya dengan sebutan Your Excellency yang berarti Yang Mulia. Sontak semua orang tercengang, tawa yang dulu ditujukan pada Bima kini sirna seketika. Berganti dengan wajah-wajah pucat karena sadar mereka telah meremehkan seseorang yang tak seharusnya diremehkan. Kartika mencoba menahan tangis haru, ia ingin berlari menghampiri Bima, namun ditahan oleh ibunya, Ibu Negara Ratna, yang masih bingung dengan situasi, sementara para pejabat mulai berdesakan bertanya-tanya, siapakah sebenarnya pemuda ini, dan apa hubungannya dengan para tokoh internasional? Di tengah keramaian itu, Bima menoleh sekilas kepada Kartika, tatapannya dalam, penuh arti, seolah ingin berkata bahwa semua hinaan dan tawa yang ia terima dulu bukanlah apa-apa dibandingkan kebenaran yang sebentar lagi akan terbongkar, dan kali ini bukan hanya keluarga presiden yang akan terkejut, melainkan seluruh bangsa yang hadir di ruangan itu. Hari itu Istana Kepresidenan dipenuhi wartawan, pejabat, dan tamu penting dari berbagai negara. Undangan yang tersebar mengumumkan bahwa Presiden akan memperkenalkan seorang tokoh penting yang ternyata punya hubungan erat dengan keluarga Presiden. Semua orang penasaran, gosip pun beredar kencang, ada yang bilang ini soal politik, ada yang bilang ini tentang urusan bisnis besar, tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Sementara itu, di sudut ruang tamu, Damar duduk dengan setelan jas sederhana berwarna hitam, rambut yang sudah rapi disisir ke belakang, wajahnya tenang namun matanya penuh makna. Aura gembel yang dulu selalu melekat padanya kini benar-benar hilang. Tak ada lagi kaos compang-camping atau sandal putus. Kini ia tampak seperti pria elegan dengan karisma yang sulit dibantah. Ayla berdiri di sampingnya, tersenyum gugup, tangannya menggenggam erat tangan Damar. Ingatannya melayang ke momen saat ia pertama kali memperkenalkan Damar ke keluarganya. Semua tertawa, bahkan ada yang menghina terang-terangan. Gembel kok berani masuk istana, begitu ucap paman-pamannya dulu. Ibunya pun sampai pingsan karena menganggap Ayla sudah gila. Tapi hari ini, semua orang menanti sesuatu yang bahkan tak pernah mereka bayangkan. Tiba-tiba Presiden berdiri. Suaranya lantang memenuhi ruangan. Saudara-saudara, hari ini saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat berarti, bukan hanya bagi keluarga saya, tapi juga bagi negara ini. Dia adalah orang yang berhasil menyelamatkan ekonomi bangsa ketika semua pakar keuangan menyerah, orang yang selama ini bersembunyi di balik identitas sederhana, demi melihat siapa yang tulus menghargai dirinya. Inilah putra sahabat karib saya, dan sekaligus penerus salah satu konglomerasi terbesar di Asia, Damar Adi Pratama. Seketika seluruh ruangan hening. Semua mata langsung menoleh ke arah Damar. Wartawan yang tadinya sibuk memotret makanan kini berlomba mengarahkan kamera ke wajahnya. Orang-orang yang dulu menertawakan dan menghina kini terperangah tak percaya. Ayah Ayla yang tadinya paling keras menolak sampai terdiam kaku. Paman-paman yang dulu meremehkan pun saling berbisik, wajah mereka memerah menahan malu. Damar berdiri, menatap semua orang dengan senyum tipis namun penuh wibawa. Saya tahu banyak yang mengira saya hanya gembel yang tak punya masa depan. Tapi saya memilih jalan itu, karena saya ingin tahu siapa yang bisa menerima saya apa adanya. Dan Ayla adalah satu-satunya orang yang melihat saya dengan tulus, bukan karena harta atau nama besar. Suaranya berat, namun penuh emosi. Tepuk tangan pun bergemuruh. Ayla tak kuasa menahan air mata, ia langsung memeluk Damar di depan semua orang. Sebagian tamu terharu, sebagian lainnya hanya bisa tertunduk malu. Presiden sendiri tersenyum lega, lalu menepuk bahu Damar dengan bangga. Mulai hari ini, saya tidak hanya menerima kamu sebagai menantu, tapi juga sebagai anak saya sendiri. Namun kejutan terbesar belum selesai. Saat semua orang mengira acara akan berakhir dengan bahagia, tiba-tiba Damar mengumumkan sesuatu yang membuat semua orang terkejut setengah mati. Saya tidak akan mengambil alih kerajaan bisnis keluarga saya. Sebaliknya, saya akan menyerahkan itu kepada yayasan sosial, karena saya ingin memulai dari nol bersama Ayla.
Hidup bukan tentang harta atau status, tapi tentang cinta dan kejujuran. Wajah para pejabat dan pengusaha besar langsung berubah pucat. Mereka yang berharap bisa menjilat demi keuntungan pribadi kini kehilangan kesempatan. Tapi justru disitulah tepuk tangan terdahsyat terdengar, terutama dari rakyat biasa yang diundang hadir. Ayla menatap Damar dengan mata berkaca-kaca. "Kamu gila," bisiknya lirih. Damar tersenyum sambil menggenggam tangannya. "Gila karena cinta, dan aku tahu inilah yang akan membuat hidup kita benar-benar berarti." Hari itu, yang awalnya dimulai dengan ejekan dan hinaan, berakhir dengan pengakuan luar biasa. Damar yang dulu dianggap tak pantas kini menjadi simbol bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dengan penampilan maupun status sosial. Dan semua yang dulu menertawakan hanya bisa menunduk malu, karena mereka tak pernah tahu siapa sebenarnya sosok gembel yang mereka hina.